guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maklum ya, YouTuber baru pemula gitu masih takut-takut. Di video Mau ngapain kita? Di video ini aku kedatangan teman-teman aku. Ada siapa? Adrian, terus Maya. Jangan lupa di subscribe juga channel YouTube-nya dia. Nanti gua kasih linknya di bawahnya. Kita lagi mau acara mukbang apa nih? Soto ayam spesial buatan Ibu Maya. Enggak lah, Ibu Sultan. Jadi kita Ibu diundang Sultan. di sini. Kita bukan Ibu Sultan, tapi Babu Sultan ya. Iya. Oke guys, kita langsung sambil makan-makan sambil ngobrol-ngobrol santai aja ya. Buat yang baru datang di channel Tika Meka, boleh di subscribe, like, komen, juga share. Jangan lupa loncengnya dihidupin, oke? Asal jangan lonceng. Yuk, makan, selamat makan. Rasanya nggak tahu ya, soalnya gue nggak dihitung. Emang selera banget sih. Sebelum makan jangan lupa berdoa guys. Ya. Ini paling Bismika rajin. ma'ahya bismika amut. Apa itu? Ngoheng, doa tidur. Dia mau makan atau tidur guys? Sambil Oke. tidur. Ya makan sama tidur. Oke, nih Nah, kita dulu sama. Aku cobain kuahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kuahnya? Langsung potong. Amburadul. Sumpah gue itu masak itu nggak pernah dicoba-cobain gitu. Icip-icip. Iya. Nggak pernah kuah soto ini? Dari kuning bajuku. Rasa soto. Pagi wadai mang kayak roti dia. Gimana rasanya? Asin. Ini sambalnya. Rasanya enggak sih, pas. Rasanya pas. Ini sambalnya? Sambalnya kayaknya asin. Rasanya asin. Yuk aku pakai banyak banget. Mati sudah. Asin dia pengen kawin guys, katanya kalau masaknya keasinan itu pengen kawin ya, benar nggak sih? Atau cuman sekedar kayak Ini mitos aja sih. mitos nenek moyang kita apa kita hidup di zaman sekarang masih ngikutin dulu, otaknya nggak berkembang. Tapi sebenarnya sih mitos itu ada yang beneran juga. Ada yang nyat. Ini banyak banget sumpah ini. Aku makan ya. Harus habis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan guys. Yang bikin curang. Yang bikin gak makan katanya lagi puasa. Iya, gue puasa Puasa. 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Enak nggak? Gue sumpah nggak pernah masak, sumpah. Ini pertama kalinya gue bikin soto banget, pertama kali. Gue nggak ngeliat video, nggak ngeliat apa, asal aja. Iya, pagi-pagi. Cepetan lo kesini masak, nggak salah. Iya, dia bilang, gue kesini jam 11.10, ngapain lu tidur-tiduran? Bangun cepetan, katanya mau jadi YouTuber, tapi males bangun siang. Bangunnya siang mulu. Males Bangun geraknya. pagi. Apa itu? Ini sambal itu. Sambal hijau. Oh, Ayo lah makan. iya. Coba ditanya-tanya ini. Ya, sambal tanya-tanya. Lu pengen banget ditanya sih. Jadi apa makan doang ini kontennya? Bintang tamunya pengen ditanya guys, ya udah deh, gue langsung tanya aja. Mbak Maya, gue enaknya panggilnya apa nih? Maya aja. Sis atau bro atau apa? Maya aja. Biasa dipanggil apa lu sama teman-teman lo? Campur. Kadang ucil, Campur. kadang eneng, Oh, kadang campur. teteh. Ya udah, lu berapa sih umurnya? Gua? Ini udah bilang. Ya, sama gue tuan nenek 2 lah pasti. Ya iya. 94. 94, lu berapa? Lalu? 90, kelahiran 90. Oh, lu berarti sama gue. Kalau dia di bawahnya dia. Ini juga YouTuber juga loh guys. Dia udah keren banget YouTube-nya. Jangan lupa di subscribe pokoknya. Maya is the best. Traveling isinya ya. YouTube lu isinya apa? Ya isinya tuh kontennya tuh soal kayak hiking, vlog masak sama hari-hari gitu deh. Gak jelas tapi ya lumayan. Lu udah berapa lama bikin di YouTube itu? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Sekarang perkembangannya apa? Udah Ada sampai- kemajuan. ada Pertama kan kemajuan. tahun pertama tuh terkendala karena mood-moodan ya. Kadang mau bikin konten, kadang enggak gitu. Dan terakhir itu ditelatenin Desember. Desember itu awalnya itu cuman 380 subscriber.
Terus sampai bulan 2 itu alhamdulillah bisa monet sama tembus subscribe-nya juga. Itu awal-awalnya lu mulai banget itu apa sih yang kayak bikin lu pengen YouTube itu tuh, yang bikin inspirasi lu? Pertamanya tuh gini. Pertamanya itu aku itu suka eksis di sosmed. Dulu kan berhijab, tapi lepas hijab lagi. Ya maklum lah masih agak naluri dajjal ya. Jadi dimaklum jangan. Berarti kita dajang. Jadi aja ya, gua enggak. Belum sehatinya tuh belum seistiqomah orang-orang gitu. Kadang kan ya baik, kadang enggak gitu. Terus lepas hijab, terus doyan eksis gitu. Maksudnya tuh ya apa sih namanya tuh? Bukan eksis ya? Genit sama kamera gitu. Ya pokoknya tuh doyan foto-foto gitu kalau ada tempat bagus. Terus? Nah, aku masukin ke Facebook kan. Terus kata orang-orang, ngapain main Facebook, nggak ada duitnya, katanya mendingan main YouTube. Nah dari situ pindahlah ke YouTube. Pas udah masuk ke YouTube, kayaknya kurang serak gitu kalau nggak pakai kerudung ya. Soalnya kan pokoknya ada beberapa hal lah gitu. Akhirnya Ya. kerudungan lagi, fokus ke YouTube. Dari bulan 12 ke bulan 2 itu 3 bulanan lah, sekitar 3 bulan alhamdulillah bisa 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Sudah. Wow, keren. Tuh hasil ketelatenannya seorang Maya sampai sekarang alhamdulillah YouTube-nya udah berjalan. Iya, pokoknya tinggal disemangatin aja terus ya. Jadi buat temen-temen yang kayak baru pemula jangan pernah ngerasa minder. Pokoknya semangat terus, nggak usah. Kalau ada yang bikin suara-suara nggak enak, ngapain sih kayak gitu? Main YouTube katanya Nora. Iya kan, pasti ada suara-suara negatif kayak gitu, nggak usah didengerin guys. Karena Pasti. kita nggak usah munafik lah, hidup itu pasti butuh duit intinya ya kan. Daripada kita main aplikasi medsos, Facebook, foto-foto, jalan-jalan kayak gitu kan, masih mending kita bikin yang kreatif, menghasilkan uang, iya nggak? Semangat. Jadi di sebelah Kayak- juga lagi mau fokus YouTube. Kayak gue aja guys, gue juga tadinya awalnya juga nggak niat-niat banget gitu, cuman karena udah merasa tersakiti dan terkhianati oleh Anjir. sebagian bumi sehingga tidak ada yang mau denganku. Makanya aku sekarang cuma punya temen ya kalian doang guys. Jadi tolonglah jangan sampai kecewakan gue ya, di subscribe. Maksa banget ya. Tapi serius loh, beneran gue sekarang nggak ada yang kayak apa sih temen dekat keluarga ataupun apa lah gitu. Cuman gue mainnya di YouTube doang. Nggak apa-apa. Ini Selagi juga- positif. Ini bukan temen gue, ini para dajjal. Kita ini teman Canda, panggilan. guys. Jadi Teman kalau lagi panggilan. enak Iya. diundang datang. Kalau lagi susah nggak diundang nggak datang. Aduh, gitu banget bahasanya ya, Mai. Kok lo paling tahu ya? Tapi beneran sih emang kayak gitu. Karena dia sering hilang ya. Gue kalau lagi kayak sekiranya apa sih, kadang nggak pengen ketemu orang, pengennya sendiri aja kayak gitu, ngerenung-renung malah jadi kayak bikin otak tuh mikirnya yang positif. Tapi kalau daripada dikelilingi sama orang-orang yang toksik gitu, temenan berasa nggak berguna, cuma berbahan kayak gitu, males banget. Lu kayak gitu juga nggak sih? Biar aja Sama. sih dibilang sombong apa sih? Sama. Ya kan, daripada kayak punya temen kadang suka ngerasa nolak sama temen itu cuma karena perasaan nggak enak, ya kan? Sama. Jadi sekarang mulailah untuk berani berkata tidak ketika hatimu tidak, daripada kayak lu berkata iya sama temen lu tapi cuman buat membahagiakan dia gitu. Intinya karena rasa nggak enak, itu tuh nggak enak banget sih kalau menurut gua. Makanya sekarang ya temenan sama siapa aja gitu, selagi intinya nggak Sama-sama menguntungkan, tidak Iya. saling merugikan. nggak usah munafik lah. Sekarang apapun ya kan saling menguntungkan, mana ada sih? Iya nggak? Ya menguntungkan tuh sebenarnya tuh bukan dari segi materi. Bukan dari segi materi aja, tapi dari segi hal-hal positif. Maksudnya menguntungkan kita temen sama dia Saling tuh bisa berbagi, jadi orang baik nggak? Saling, iya, membawa gitu kita deh. ke arah baik enggak gitu. Kalau kita temenan ibaratnya mandangnya ya sih, maksudnya nggak munafik ya soal materi juga, tapi kan intinya itu kan kita temen sama dia, kita jadi orang yang positif apa yang negatif kayak gitu. Kalau kita temenan sama dia jadi orang yang negatif, yang awalnya positif kan sayang. Lebih baik kan kita ibaratnya nggak punya temen kayak gitu, daripada kita temenan sama dia tapi malah kita jadi orang yang nggak positif kayak gitu. Betul. Iya, menguntungkan kan, tapi di garis bawah ya, menguntungkan itu tidak selalu soal materi. Kayak gitu, namanya kita bergaul, temenan kayak gitu, apalagi kalau kitanya labil tuh, hati-hati banget yang cepat ke bawah pergaulan tuh.
Iya, kalau kayak gue sendiri orangnya tuh gampang ketarik, tau gak sih? Gue tuh orangnya kan nerimaan gitu, pasti gampang banget terjerumus ya. Makanya kayak sekarang gue lebih kayak kuatin aja kalau misalkan udah temen ini tuh nggak benar, ya udah dipaksa aja. Walaupun tadinya awalnya ngerasa nggak enak. Sekarang Iya. ngapain nggak enak? Akhirnya kita yang jadi korban nggak benar. Iya. Aku juga dulu gitu sih. Sampai dikata-katain kacang lupa kulitnya, sampai dibilangin temen mau enaknya doang, padahal tuh nggak Iya. gitu. Maksudnya Karena kita merasa bahwa diri kita di lingkungan itu tuh bukannya menjadi semakin positif, tapi semakin kayak ke arah yang nggak benar. Tapi terkadang kita cuma menolak karena rasa nggak enak ya kan, teman. Jadi paksain aja. kayak ibaratnya kita ngikut-ngikut aja gitu. Sebenarnya kan nggak Kita ikut nggak. juga nggak apa-apa, tapi Iya. karena nggak enak jadi kita ngikut. Tuh. Kadang ada kayak omongan kecil, bercandaan doang, lu tuh kayak gini ya, iyain aja. Kadang aku kayak gitu, padahal aku nggak kayak gitu. Jadi akhirnya terbiasa, padahal itu sesuatu yang salah kan. Akhirnya ya udah jadi kebiasaan bercanda padahal itu salah. Akhirnya jadi orang mikirnya ke kita pun negatif. Makanya cari lingkungan itu yang benar-benar baik deh, karena itu sangat berpengaruh untuk masa depan teman-teman semua. Ya nggak Mai? Iya. Kamu sendiri gimana? Aku sendiri Patah hati. Patah hati. Lagi Ini nggak- si bucin. gak bisa berbicara apa-apa selain koreksi diri yang terbaik. Nah, kalau lagi banyak masalah nih Mai, lu gimana cara ngadepin? Lu kan pasti pernah ngalamin hidup tuh kayak masalah banyak banget, berat banget. Cara lu nyekapin setiap masalah-masalah itu gimana? Cara lu buat keluar nyelesain masalah? Gue tipe orang yang nggak bisa curhat sama orang. Jadi kalau lu ada masalah, Kalau ada masalah, gue menarik diri dari orang. betul. Nggak suka ditanya, nggak suka diajak curhat. Maksudnya gue diem, tapi diemnya gue tuh memikirkan jalan keluar. Setelah gue tahu, oh masalah gue nih ini, jadi jalan keluarnya seperti ini. Nah jadi kalau masalah gue udah kelar, gue udah berdamai dengan keadaan, gue baru curhat tuh, cerita sama orang. Jadi intinya Maksudnya? kayak merenung sendiri, evaluasi, introspeksi diri, pahami dulu masalahnya apa, terus kita Cari jalan sharing-sharing, cari keluarnya, jalan keluarnya, mulai beresin. dari orang-orang sekitar yang mungkin ada masalah, kita mulai bicara baik-baik, intinya ya komunikasi sama orang-orang yang bermasalah, cari jalan keluarnya, mungkin seperti itu ya Nay. Soalnya gue tuh nggak biasa curhat-curhatan sebelum masalahnya kelar. Kayaknya tuh tambah pusing. Soalnya kan kita curhat nih, curhat kita ada masalah. Belum kelar nih masalahnya, kita curhat sama orang. Otomatis orang ngasih masukan ke kita kan. Tapi Tambah, di kitanya tuh yang harusnya kita cari jalannya ke sini, malah kita ngikutin orang. Walaupun gak ngikutin orang itu, jadi pikiran tuh bercabang. Iya. Jadi makanya aku tuh lebih suka kalau ada masalah tuh diem, cari jalan keluar sendiri, beresin, selesai, baru curhat. Nggak suka, maksudnya bukannya nggak kepengen dinasehatin atau dibantu sama orang ya, bukan. Tapi aku memang tipe orangnya tuh seneng cari jalan keluar sendiri, lebih percaya ke diri sendiri. Soalnya tuh kalau kita percaya sama, maksudnya mendengerin omongan orang, ya memang ada baik ada enggaknya juga, tergantung kita bisa memilihnya. Tapi kadang kan orang itu hanya cuma sekedar ngomong, tapi kan yang ngejalanin kita. betul. Kata orang A, tapi kan kita ngerasanya B. Yes. Kayak gitu. Jadi makanya aku tuh lebih percaya sama diri aku sendiri. Tapi Karena kalau kita yang lebih tahu porsi kehidupan kekuatan kita, masalah porsi kemampuan kita tuh diri kita sendiri. Terkadang curhat ke orang pun ngerasa kayak ya paling dapet nasihat Percuma. seperti itu. Jadi Iya. ya udahlah kita Paling coba aja sabar kuatin. ya, sabar Iya, ya, paling kayak gitu, gitu doang. Karena udah puluhan tahun mas saya masih nggak mungkin lah ibaratnya. Ya kita udah lebih tahu porsi kita masing-masing ibaratnya gitu. iya. Jadi intinya bergaul dengan hal yang positif aja. Apalagi untuk teman-teman yang di luar negeri ya, ibaratnya kita kan kerja di luar itu untuk memperbaiki ekonomi kita, untuk membahagiakan keluarga kita, untuk menyenangkan diri kita. Jangan sampai sesuatu yang kita lakukan di sini tuh menjadi sesuatu bumerang buat kita sendiri gitu, yang harusnya kita untung kayak malah kitanya tuh rugi kayak gitu. Yang harusnya kita membahagiakan orang tua, ngebahagiain diri kita, jadi malah kayak ngerasa sia-sia gitu, kayak buang-buang waktu. Kita makin tua soalnya, nggak mungkin kan kita mau selamanya kerja sama orang, Iya, nggak mungkin betul. kita Jadi- selamanya tuh jauh sama keluarga. Harus pintar-pintar memanfaatkan waktu, juga cari lingkungan. Lingkungan yang baik intinya.
lingkungan yang baik itu bukan berarti nggak bisa jahat juga ya, tapi setidaknya bisa ngebuat kita jadi orang yang lebih baik lah, gitu intinya. Semangat terus, gimana? Semangat. Jomblo ya lu ya? Sekarang? Hah? Jonas. Jomblo? Lu? Agak. Mamamu janda gak? Ya Allah. Langsung keselak dia, keselak mangkok. Guys, sorry iklan sebentar guys. Aduh. Gue gak sampai segitunya. Coba gue langsung keselak loh. Gue langsung ingat video itu, ya bener. Aduh gue mau tanya. Mamamu janda nggak? Aduh. Gak apa-apa nih, Mbak.